Halo, saya Yanuar. Saya akan mempresentasikan secara singkat tentang penerapan integral untuk menghitung luas daerah berdasarkan gambar. Nah, nanti di akhir video saya akan mempresentasikan juga demo aplikasi berdasarkan metode yang dijelaskan. Pertama-tama kita ke gambaran umum dulu. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari Kelurahan Cipadung Kidul, di mana memiliki grid kiri atau terdapat grid kirinya adalah 0 dan grid kanannya adalah 9. Nah, metode yang digunakan adalah metode Riemann, di mana luas daerah sama dengan H. H itu adalah luas dari satu grid, lalu ada sum, lalu ada juga batas bawah dan batas atas, dan YI. Nah, skala gambar yang digunakan adalah 10 per 1.889.000.000 milimeter. Nah, terdapat dua tabel. Tabel pertama adalah tabel kurva, dan tabel kedua adalah tabel kurva YN, di mana kurva atas dikurangi kurva bawah. Nah, cara bacanya gimana di tabel ini? Ini hasil dari representasi gambarnya, di mana N 0, lalu nilainya adalah nilai kurva atasnya adalah 0 dan kurva bawahnya 0. Begitupun dengan N sama dengan 1 nih, N1, dimana kurva atasnya 7, ini kurva atasnya 7, lalu kurva bawahnya 2, nih kurva bawahnya 2. Begitupun selanjutnya. Nah, untuk yang tabel YN adalah pengurangan dari representasi nilai dari gambarnya, di mana ada kurva atas dan kurva bawah. Nah, kurva atasnya kayak ini 1, N1, kurva atasnya adalah 7 dikurangi kurva bawahnya 2 sama dengan 5. Lalu yang 2 juga N2, di mana kurva atasnya adalah 7 dan kurva bawahnya adalah 2 dikurangi 7 kurang 2 sama dengan 5. Begitupun selanjutnya. Nah, setelah itu gambaran umum, lalu ada codingnya. Nah, kan tadi gambaran umumnya sudah ada gambarannya. Nah, dari gambaran umum itu kita dapatkan ada 4 inputan, di mana inputan pertama itu adalah panjangnya N, lalu yang kedua adalah kurva bawah, yang ketiga adalah kurva atas, dan yang keempat adalah nilai H-nya berapa gitu. Nah, ini saya memiliki codingan menggunakan Java untuk inputannya. Ini ada inputan untuk yang pertama adalah inputan untuk panjang. Di sini ada variabel integer n, lalu ada objek grid, lalu ada variabel grid.next integer, di mana ini inputannya. Jadi nanti kita akan memasukkan sebuah nilai pada variabel ini berupa tipe datanya integer. Kenapa tidak menggunakan double dan lain-lain? Karena nilainya adalah nilai bulat, bukan desimal. Lalu di sini ada inputan kurva bawah. Di sini saya menggunakan array dan juga menggunakan perulangan for, di mana arraynya bentuk arraynya adalah tipe datanya adalah double. Kenapa double? Karena terdapat isi atau nilai dari si kurva berupa desimal. Lalu kenapa pakai for? Supaya penginputan itu berlanjut gitu dan berhenti pada kondisi tertentu. Di sini saya terdapat variabel integer J. Nah, variabel J ini digunakan sebagai kondisi, di mana J sama dengan 0,
dan J tidak lebih sama dengan dari N dan J plus plus. Jadi maksudnya ini for di sini adalah J-nya sama dengan J-nya nilai awalnya 0, lalu J tidak lebih dari sama dengan N, lalu selama tidak melebihi N, J akan terus bertambah nilainya, bertambah 1. Nah, di sini kenapa di array-nya ada N plus 1? Karena pada array nilai pertamanya itu adalah 0 indeksnya. Maka saya tambahkan 1 supaya ketika diinputkan nilai N ini adalah 9 misalnya, maka nanti munculnya juga akan 9 gitu. Ada 9 indeks gitu. Nah, ini untuk yang kurva atas sama dengan kurva bawah codingannya, dan ini ada coding untuk inputan nilai H-nya. Nih. Grid.next double. Kenapa si ininya tipe datanya double? Karena nilai H bisa berupa bentuk desimal. Nah, di sini kan per kotaknya saya tuh per kotaknya tuh besarnya 10. Jadi nanti di inputannya kemungkinan akan saya inputkan 10, tapi untuk orang lain pun gitu menggunakan aplikasi saya nanti bisa misalnya menginputin ASMO mau 11 aja bisa. Nah, ini ada coding penerapan si proses hitungnya berdasarkan proses hitung dari metode Riemann. Nah, ini di sini saya menggunakan yang sama, menggunakan perulangan atau for, lalu ada juga array. Nah, di sini bedanya saya menggunakan ada sum di sini. Jadi menjumlahkan isi dari array baru yang saya buat ini. Jadi array dari K atas lalu dikurang K bawah, jadi dia masuk ke array K YN, lalu isi dari KYN itu dijumlahkan. Nah, lalu di hasil akhirnya kan nanti adalah K dikali sum, dimana sumnya udah ada pengurangan dari kurva atas dan kurva bawah. Lanjut lagi ke flow coding Java-nya. Nah, flow coding Java-nya ini merupakan hasil run atau hasil hasil debugging atau hasil compiling. Nah, di sini hasil compilingnya adalah pertama user mengisi panjang n. User panjang n adalah 9 misalnya diisi. User mengisi 9 misalnya. Lalu user mengisi kurva bawah. Nah, kurva bawahnya ada 9. Nah, user mengisi sendiri mulai dari 0, 2, 2, 1,5, 1, 1,5, 3, 6, 6,5, 0. Nah, itu diisi oleh user. Lalu setelah mengisi, sistem yang ketiga adalah sistem menampilkan inputan kurva bawah. Inputan kurva bawahnya ini secara otomatis setelah si user mengisi, secara otomatis akan mencetak kurva bawah seperti ini. Begitupun dengan kurva atas, sama dengan kurva bawah di ininya alur flow-nya. Lalu sini ada sistem menghitung YN. Nah, sistem menghitung YN ini otomatis. Jadi setelah diinputkan nilai kurva bawah dan kurva atas, secara otomatis sistem akan menghitung dengan rumus yang sudah diketikkan di codingnya. Nah, di sini didapatkan jumlah kurvanya adalah 36 mm. Lalu setelah udah dihitung, user mengisi nilai H, kan hanya tadi kan 10. Nah, berarti user mengisi 10. Lalu setelah mengisi nilai H,
nanti sistem akan menghitung si H sum dalam kurung YN. Lalu yang kesembilan, sistem akan menampilkan hasil luas daerahnya nih. Hasil luas daerahnya berarti kalau 10 berarti 300 dikali aja 10 kali 36 berarti 360 mm. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang sudah dibuat. Nah, di sini seperti yang tadi inputannya ada 4. Ini inputan panjangnya N. Ini ada inputan kurva bawah. Ini ada cetak dan ada inputan lagi, ada kurva lagi, ada cetak lagi. Lalu di sini adalah hasil hitung atau perhitungan yang saya buat, di mana sum dalam kurung kurva atas dikurangi kurva bawah. Nah, ini saran saja supaya terlihat metodenya sudah diterapkan atau belum. Nah, di pertama-tama kita ikutin aja berdasarkan gambaran umum tadi, yaitu masukkan panjang N yaitu 9. Sebenarnya bisa masukin 10, 11 bisa, karena saya udah buat di aplikasinya ini interaktif lah gitu, jadi nggak usah rubah lagi codingnya, sudah sesuai dengan metode yang diterapkan. Di kurva bawahnya kan N nya 0, ya 0 tadi berapa, N nya 0 tuh ya 0 tuh, bawahnya N1 ya 2, lalu ke bawahnya keduanya 2, lalu yang kelimanya 1,5, lalu yang keenamnya 3, lalu yang ketujuhnya 6, lalu yang ke-8 nya 6,5, yang ke-9-nya adalah 0. Ini muncul kan hasil cetakan kurva bawahnya ada berapa aja. Lalu masukkan nilai N kurva atas. Ini saya sesuaikan dengan gambaran umum tadi, itu N0 nya 0, N1 nya 7, N2 nya 7, N3 7, N4 5, N5 nya 7,5, N6 nya 7,5 lagi, N7 nya itu 8, N8 nya dia 8, N9 nya dia 0. Nah, muncul kan sama kayak tadi di gambaran umumnya, dia 36 mm di jumlah kurva YN nya, jadi hasil sumnya gitu. Nah, di sini masukkan nilai H nya berapa tadi, karena kan tadi satu kotaknya itu 10 mm, kita masukkan aja 10 H nya. Nah, didapatkan hasilnya, hasil dari rumus integrasi Riemann adalah 360 mm. Nah, ini sebenarnya inputannya bisa dirubah, terserah mau ternyata satu kotaknya mau 12 atau mau lebih kecil lagi. Nah, semakin nilai H-nya kecil, semakin akurasinya tinggi. Begitupun juga si jumlah N-nya. Jadi jumlah N-nya semakin banyak, jumlah N-nya semakin banyak dan jumlah H-nya semakin kecil, nilainya itu akan meningkatkan tingkat akurasi dari jumlah luasnya, atau jadi tingkat errornya rendah gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.